Halo, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Eh, Ketemu lagi ya di mata kuliah Teknik Sungai. Yang pada kesempatan kali ini saya ingin membahas satu materi yang terakhir, yaitu materi tentang bagaimana kita menyimulasi banjir di suatu das ya. Sebenarnya nggak banjir juga sih, maksudnya simulasi kalau terjadi genangan gitu ya di suatu das ya. Misalkan yang saya ambil contoh itu das Ciliwung ya, dari kemarin itu. Silakan dilihat video sebelumnya juga waktu simulasi debit gitu ya, dipakai Sungai Ciliwung juga. Bagaimana dengan debit yang kita hitung di hack HMS itu ya, pertemuan kemarin itu perilakunya, responnya di das itu seperti apa gitu. Jadi ketika misalkan debitnya itu masuk ke sungai utama gitu ya, apakah terjadi penggenangan itu di das ini. Kalau misalkan terjadi penggenangan, kedalamannya berapa, kemudian lokasinya di mana aja, itu bisa dilacak. Nah, software yang kita pakai itu adalah HackRAS ya. Jadi ini HackRAS. Jadi seperti ini softwarenya. Saya masih pakai yang 5.07. Sekarang sudah ada yang terbaru ya, 6.01. Tapi saya masih pakai 6.1 atau 6.01 lah gitu intinya. Tapi saya masih pakai yang lama ya, 507, tapi nggak apa-apa. Nah, sebelum itu saya ingin disclaimer dulu sebelumnya, bahwasanya akan disimulasi ini adalah efek dari debit itu jika ditaruh di sungai utama ya. Sama, kenapa? Karena ketika menyimulasi HKMS itu kita hanya meninjau sungai utamanya aja kemarin yang saya lakukan itu ya. Artinya adalah satu das keseluruhan, bukan satu das tapi dibagi-bagi menjadi subdas. Kenapa demikian? Karena kalau dibagi-bagi menjadi beberapa subdas itu jadi kelamaan gitu ya. Kalau kelamaan yang nggak selesai tugasnya gitu, malah jadi bikin skripsi gitu ya. Malah jadi bikin skripsi. Nah, dengan demikian di sini saya disclaimer dulu bahwasanya ini saya menyimulasinya untuk efek yang diterima oleh jadi debitnya itu, debit keseluruhan di das itu ditumpahin di satu sungai itu, satu das. Memang demikian adanya, hanya saja ini memang secara alami seperti itu, ujung-ujungnya akan di sungai utama. Akan tetapi yang saya lakukan sekarang itu langsung dari hulunya itu ke sungai utama, padahal kan belum tentu gitu kan. Bisa-bisa dari tengahnya baru sungai utama melalui subdas-subdas yang kecil-kecil itu. Oke, langsung aja kita mulai aja. Sebelum saya mulai, apa yang harus diperlukan? Yang pertama adalah pastikan ini sudah punya ya hasil running di QGIS ya. Dalam hal ini yang kita cari itu adalah peta demnya. Nah, ini di sini saya ngasih dem das Ciliwung ya. Ini saya matiin dulu sungai utamanya. Jadi pastikan punya dem das Ciliwungnya, tapi ini sudah saya warnain ya. Yang harusnya tuh hasilnya seperti ini. Jadi ini saya ambil lagi. Nah, yang ini ya. Ini masih yang hitam putih. Kalau ini kan sama-sama dem das Ciliwung di sini tulisannya. Dem das Ciliwung. Kalau di sini sudah saya warnain gitu ya, dem das Ciliwungnya. Mau diwarna atau enggak sama aja sih sebetulnya, nggak perlu khawatir gitu ya. Ini buat menarik saja. Kemudian data apa lagi yang tentunya adalah data hasil slope ya, analisis slope ini. Nah, hasil analisis slope ini, jadi di hulu itu kira-kira kemiringannya rata-rata berapa? Rata-rata kemiringan di sini kan 6% ya, misalkan ya. Dominan itu ya 6%. Nah, kemudian kalau di hilir itu tentunya kan beda ya. Di hilir juga masih 6%, cuma ada yang sedikit lebih landai lagi gitu ya. Kurang dari 6% gitu ya. Kalau yang jadi ini pekat banget yang di merahnya itu ya. Yang paling landai gitu, datar gitu. Tapi kalau yang di hulu ini ada yang kuning-kuningnya gitu ya. Seperti ini. Artinya masih ada kisaran kurang dari 6% lah gitu. Lebih dari 6% gitu ya. Lebih curam sedikit gitu ya. Oke. Kemudian apalagi selain tadi peta demnya, ini peta demnya, kemudian tadi yang hasil dari slope ini,
Kemudian hasil ini ya, hasil ini boleh dilihat dari sini juga. Ini ya kesimpulan ini. Yang dicari itu adalah kemiringan lahan itu ya. Tapi ini hanya di hulu saja ya, di hilirnya mungkin lebih kecil dari ini, nanti kita masukin. Kemudian yang berikutnya adalah hasil ini, HKMS hasil debitnya ya, debit HKMS. Kemudian tools apa lagi yang kita butuhkan itu adalah ini ya, Hekras. Tadi saya masih pakai 507. Kemudian yang berikutnya ada Microsoft Excel ya, sebagai alat bantu aja. Kadang dipakai, kadang enggak, tapi kita siapin aja gitu ya. Oke. Yang pertama, langkah pertama tentunya kita harus mengambil dulu nih. Demdas Ciliwung ini kita harus ambil. Caranya gimana? Nih kalau sudah di-generate seperti ini. Kalau misalkan Pak, gimana caranya bikin peta dem yang tadinya gede banget itu ya, yang tadinya sangat-sangat besar, itu menjadi dem di das ini ya. Jadi caranya silahkan dilihat tutorial ini saja ya. Ini sudah ada lengkap sekali saya buat itu ya. Nah seperti ini. Jadi kita memotong gitu ya, mengklip gitu, mengklip suatu demnya itu menggunakan raster, menggunakan vektor. Vektornya itu adalah batas das Ciliwung itu, atau batas das sesuai tinjauan masing-masing lah gitu ya. Nah, kemudian sebelum kita ambil ini, kita pastikan dulu kalau ini adalah dem yang sudah terreproject, jadi yang sudah diginikan, yang sudah yang sudah di ini reproject, yang awal-awal sebelum delineasi das itu ya. Tandanya adalah kita bisa lihat di properties ya, klik kanan saja di properties. Kemudian kita lihat di sini. Nah, di sini ada CRS-nya itu adalah projected ya, berarti artinya sudah bisa kita gunakan ya. Kita projected. Nah, kemudian kita sekarang ambil dia dengan cara klik kanan, kemudian kita pilih export, kemudian pilih save as ya. Nah, di sini pastikan formatnya GeoTIFF ya. GeoTIFF ya. Kemudian ini nggak usah di checklist. File name-nya itu adalah di sini saya simpen di tempat kuliah ini ya. Tempat kuliah ini Teknik Sungai Gasal ini ya. Kemudian HKMS-nya udah ya kemarin. Sekarang Hekras-nya. Wah, kebetulan udah ada ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Saya ambil katakanlah sini 2 lah gitu ya. Ini udah ada, ternyata udah saya siapin. Tapi nggak apa-apa nih, kita demonstrasikan cara ngambilnya. Ini saya save S-nya ini, save ya. Kemudian CRS-nya biarkan saja. Nah, kemudian bawahnya ini biarkan semua. Kita periksa dulu. No data value biarkan. Nah, ini add save file to map nih di unchecklist saja, kita nggak perlu ya, kita nggak perlu itu. Kemudian kita oke-kan saja. Oke, sambil nunggu ya sampai 100%. Kalau sudah, di atasnya ini ada hijau-hijau seperti ini ya, tanda sukses. Kemudian ingat bahwasanya di bagian slope ya, kita harus menghafal lah caranya, mengingat di bagian hulu nanti mau dimasukin berapa dan di bagian hilir berapa. Di bagian hulu mungkin ini ya, yang di bagian hulu mungkin ini 6% ya, saya masukin 0,06. Tapi di bagian hilirnya mungkin lebih kurang dari itu ya, karena dia dominan sekali, kurang dari 6-nya. Mungkin aja 0,01 atau 1% gitu misalkan. Itu saja. Atau 0,015 atau 1,5% lah. Lebih enak gitulah. Jadi karena ini dominan merah sekali, yang dominan merah ini artinya dia kurang dari 6, terserah sih sebetulnya. Kurang dari 6. 1 kan termasuk, 15 pun termasuk gitu. 1,5 termasuk. Oke. Kurang lebih seperti itu. Saya harap apa yang saya sampaikan di video ini tolong diperhatikan baik-baik semuanya ya. Itu yang pertama tadi sudah ya, untuk yang mengambil peta demnya. Kalau misalkan sudah, kita tinggalkan saja. QGIS-nya sudah cukup, kita membutuhkan dia. Kemudian ini kita balik ke HKMS-nya ya. HKMS-nya ini kemarin saya sudah kasih tahu cara runningnya. Sekarang misalkan saya running lagi ya, misalkan ya. Ini control specification-nya ya, saya ganti ya. Katakanlah saya pengen runningnya itu
Karena ini skalanya das, tentunya nih skalanya das ya, jadi bukan skala perumahan, bukan skala kota lagi, tapi udah skala das. Ini udah melibatkan 3 kota besar, Jakarta, Depok, Bogor, dan 2 provinsi ya, DKI dan Jawa Barat. Sehingga kita butuh time series yang cukup panjang ya. Jadi misalkan sini dari tanggal 19 sampai dari tanggal 19 November ya. Ini misalkan sampai tanggal 23 lah ya. Ya nggak apa-apa lah, ini cukup panjang ya. Ini sekitar 4 hari ya. 4 hari cukup panjang lah. Ini jamnya tuh sampai jam 6 juga ya. Jadi 4 hari pas ya. Time intervalnya 1 jam tetap ya. Udah, kemudian kita tutup aja ini. Time series datanya ini sudah cukup ya. Ini ada time series data kejadian curah hujannya ya. Jadi kayak gini. Kejadian curah hujannya nggak kita ganti gitu ya. Kita hanya ganti control specification aja. Kemudian baru kita pilih compute, kemudian create compute ya, simulation run. Kemudian di sini saya cek ya. Debit kalau ulang 10 ya, kemarin kalau nggak salah ya. Debit T 10 year ya. Nah, kemudian pilihnya das Ciliwung, model meteorologi sama ya, pengaruh. Ini control specification ya. Oke, di finish. Kemudian setelah finish kita pilih yang di sini ya, compute. Kemudian ini ya, debit T 10 YR ini kita klik kanan, pilih compute ya. Nah, ini ya, pastikan runningnya sukses ya, finish ya, finish. Kalau misalnya nggak sukses biasanya tulisan merah, dan itu kalau misalnya nggak sukses itu perlu dilihat apa yang harus diperbaiki gitu. Yang kemudian saya close ya, close, kemudian resultnya saya lihat. Nah di sini ada pilihan kan ya, ada das, ada sungai, dan ada outlet. Pastikan kalau kita karena pengen menyimulasi dari bagian hulu, berarti kita pilih yang das saja. Nah ini akan kita input, grafik ini akan kita input di Hekras ya. Grafik ini yang kita input ya. Gimana caranya? Kita ambil tabelnya sekarang. Tabelnya kita ambil. Tabelnya ini adalah kita ambil nanti. Apakah bisa mengcopy paste dari HKMS ke Hekras? Saya agak lupa gitu terus terang. Cuma nanti kita akan coba aja ya. Kalau misalkan nggak bisa, kita pakai bantuan Microsoft Excel. Oke, urusan dengan ini saya save dulu lah. Urusan dengan HKMS-nya selesai, berarti urusan berikutnya adalah baru kita berurusan dengan Hekrasnya ya. Pemain utamanya. Ini saya minimize saja kali ya. Oke, saya minimize saja. Nah, nih. Kita sekarang berurusan sama Hekraznya ya. Jadi pertama kita pilih file ya. Pilih di halaman depan ini, pilih file, kemudian new project ya. Nah, cari tempat nyimpennya. Di tempat nyimpen saya di data ya, kemudian di Untirta, di perkuliahan, Gasal, teknik sungai ya. Nah, teknik sungai ini ya, Hekras gitu ya. Ini saya save sebagai simulasi 2D Ciliwung ya, misalkan ya. Nah, oke, kita okekan saja di situ. Nah, ini kita oke dulu. Nah, pastikan bahwasannya di sini bukan US Customary Unit, tapi dia adalah SI. Caranya kita ganti atau metrik ya. Caranya kita ganti, dipilih di option. Kemudian unit sistemnya harus ganti ya. Kita pakai sistem internasional aja. Sistem internasional atau metrik sistem. Kita okekan saja. Ini kita yes. Oke, ini saya save dulu aja ya. Oke, sekarang gimana caranya kita bisa menggambarkan genangan tersebut ya, bukan genangan loh, sorry, sebaran limpasan lah gitu ya. Kalau misalkan ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Sebaran limpasan di Sungai Ciliwung tadi itu gimana caranya? Sebetulnya ada dua cara ya, sebetulnya ada dua cara. Kita bisa menggunakan cross section sebetulnya ya, cuma cara itu agak berat karena kita nggak punya datanya sepanjang sungai itu.
Tuh. Kemudian cara kedua itu adalah kita menggunakan ini GIS ya, bantuan GIS tools ini. Nah, kita pilih GIS tools ya. Kita pilih Rasmapper sini. Pilih Rasmapper. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ya, akan muncul tampilan seperti ini. Ini kita di bagian terrain sini. Kita klik kanan ya. Klik kanan di bagian itu, kemudian pilih create a new raster terrain. Create a new raster terrain ya. Nah, di sini Hecras Spatial Reference System gitu ya. Nah, karena kita sudah SRS-nya ya, CRS tadi itu sudah kita ini kan ya, sudah kita atur di QGIS-nya, maka kita nggak perlu lagi ya, kita nggak perlu lagi untuk mencari file projection, sehingga kita langsung saja pilih no. Di sini no, pilih aja no. Kalau pilih no, kemudian kita pilih plus, ada tampilan seperti ini, kita pilih tambah saja. Nah, kita pilih yang tadi yang kita ambil. Nah, ini ada dua ya. Yang pertama yang dulu saya download, yang saya udah buat. Ini yang kedua nih ya. Yang backdrop dan Ciliwung 2 lah yang tadi nih ya. Saya ambil. Ini kemudian saya yes-kan saja. Oke. Nah, kemudian di sini namanya saya ganti, bukan terrain tapi misalkan Dam Ciliwung ya. Saya save aja ya. Sini. Kemudian ini didiamin aja, cuekin aja, yang lain kita pilih create. Nah, harusnya akan muncul proses seperti ini. Kita tunggu saja sampai dia selesai. Nah, kalau sudah selesai akan muncul dia damnya seperti ini ya. Walaupun yang kita masukin tadi hitam-hitam gitu misalkan, tapi dia akan muncul seperti ini. Jadi dia menyatakan ketinggian ya. Jadi di hulu itu dia tingginya tuh hampir 3000 meter ya, di atas permukaan laut kayak ini. Kemudian di hilirnya tuh 2 meter. Ya makin ke hilir ya, ke atasnya ke hilir dia justru dia makin rendah gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian setelah ini kita ngapain lagi? Kita nggak ngapa-ngapain, yaitu kita save aja. Ya, kita cukup numpilin ini dulu. Kita save. Kemudian ini kita minimize ya, jangan di close. Kita minimize dulu aja, karena kita nanti pakai. Nah, setelah itu baru kita pilih yang ini, view atau edit geometric data, atau bisa juga pilih edit kemudian geometric data. Bisa pilih ini. Nah, akan muncul ya. Jadi dam yang tadi kita buat itu akan muncul di sini. Ini saya ini dulu ya. Saya rapikan. Saya perjelas dengan zoom in ya. Saya zoom aja bagian petanya. Nah, jadi seperti ini dia. Oke, seperti ini. Nah, kemudian, sekilas info untuk Hecras tergantung pemakaiannya ya. Kalau mau menyimulasi bangunan air bisa nih, banyak ya. Ada bridge, jembatan atau culvert atau terowong ya, gorong-gorong sorry. Ada inline structure, misalkan inline structure bisa bendung ya. Kemudian pintu air pun bisa. Ada lateral structure itu bendung tapi dia berusaha untuk melimpas secara lateral, jadi keluar dari sistem dasnya itu. Storage area itu untuk membuat kolam. Nah, sekarang kita pakai bukan cross section bridge dan sampai storage ini bukan, tapi kita pakai yang ini, 2D flow area ini. Tapi kita ini kalau yang udah ada, kita pakai yang atas ini ya, membuat baru. Jadi yang sebelah kiri ini dia kalau sudah ada, kalau yang sebelah atas ini dia membuat baru. Nah, kita buat nih, kita pilih 2D flow area. Nah, kita harus membuat daerah-daerah yang kira-kira bakal kita pengen lihat sebaran genangannya kalau ada gitu ya. Nah, dalam hal ini ya satu das ini, jadi kita tinggal ngegambar satu das ini saja ya. Tapi di sini ada dua cara yang bisa dipakai. Cara pertama, kita bikin dulu aja gambar gede kotak gitu ya, seperti ini. Nah, misalkan di sini, gitulah. Sorry, ini agak saya. Oke.
Nah, jadi ini seperti ini, hanya saja kan ini kan keluar dari dasnya ya. Jadi misalkan kalau misalnya kita lihat di sini. Nah, ini kan keluar dari dasnya banyak. Jadi sehingga kita harus atur-atur nih. Nah, atur-atur seperti ini. Atur-atur lagi. Dan itu membutuhkan tenaga ekstra gitulah ya. Nah, misalkan seperti itu. Nah, agak melelahkan sebetulnya. Sehingga cara yang kedua ini lebih praktis mungkin. Cuma butuh waktu juga sih. Cara kedua ini. Cara keduanya adalah kita menggambar peritik-peritik gitu ya, kecil-kecil gitu. Kita menggambar kecil-kecil. Nah, katakanlah di sini ya, kita mulai dari hulu. Hanya saja di bagian hulunya ini kan dia lebih cenderung dominan gunung gitu ya. Jadi kita pilih aja yang udah keluar dari gunung lah. Ini kan misalnya pegunungan atau perbukitan banget gitu ya. Nah, kita ngitungnya itu setelah dia keluar dari gunung aja, simulasinya. Jadi misalkan ini ya. Misalkan ini. Sungai utamanya ya. Sungai utamanya kan ini ya. Seperti yang digambar di sini. Sorry, saya lihat lagi sungai utama. Nah, ini sungai utamanya di sini. Kan tentunya di pinggir ini. Nah, sungai utamanya. Pun juga di Hekras ini. Yang kita gambar itu adalah sungai utama dari sini. Nah, jadi kita gambar bagian pinggiran dasnya aja, tapi jangan sampai keluar dasnya. Asal dari sini ya. Sebenarnya tutorial semacam ini sudah banyak di YouTube gitu terutama. Itu banyak sekali, hanya saja banyak yang menjelaskan dengan cara versinya masing-masing gitu. Karena menjelaskan hal ini bisa ini ya, bisa bermacam-macam sudut pandang atau versi, tapi goalnya sama kok, outputnya sama. Nah, ini terus saja kita gambar. Apakah kita harus ngikutin lekukan-lekukan pinggiran dasnya? Itu nggak usah. Yang penting kita mepet ke pinggir aja, seperti yang saya lakukan. Ini mungkin agak lama ya. Kalau misalkan bosen, silakan di skip aja ininya, dipercepat saja. Yang penting idenya dapat aja gimana cara ngegambar wilayah genangannya. Ya, katakanlah saya pengen tahu nih, ketika dikasih debit yang dari HKMS gitu, daerah mana nih di Hekras ini, yang di Ciliwung ini yang kira-kira melebar gitu, saya bahas aja ya, banjir gitu ya. Nah, ini terus saja. Nah, jadi ini kan nggak semua lekukan itu saya apa namanya tuh, nggak semua lekukan itu saya ini kan ya, saya ikutin. Jadi saya bisa kayak gini, melengkung lurus gitu ya. Nah, ya seperti saya bilang tadi, yang penting idenya dapat dan bisa menyimulasikan saja sebagai gambaran bayangan proses model hidrologi dalam teknik sungai itu seperti apa. Jadi saya menggambarkannya dalam satu tugas ini. Jadi kira-kira artinya adalah kalau ketika kita ngomongin debit itu ya, itu debit itu buat kemana sih? Ya udah, respon terhadap alamnya. Jadi hidrolikanya itu ya ini. Sebenarnya kita menyimulasi hidrolika, cuma karena skalanya besar, kita membutuhkan software. Softwarenya itu adalah Hekras ini ya. Oke, kemudian
Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh nggak sih di luar batas dasnya nih? Sebetulnya akan error nanti hasilnya, karena dia yang di luar batas das itu nggak bisa ngebaca elevasinya nggak jelas berapa. Nah kalau udah nih saya lurusin aja kayak gini ya. Nah itu kemudian kita harus keliling nih, ini yang bikin lama nih. Makanya kalau misalkan sudah paham di langkah ini, silakan dipercepat saja ke step berikutnya ya. Sebelumnya saya udah nyoba nih, tapi untuk das Ciujung gitu ya. Udah pernah nyoba untuk das Ciujung di perkuliahan teknik sungai apa transport sedimen itu kalau nggak salah, semester kemarin. Tuh ngambilnya das Ciujung gitu. Jadi kemudian ini saya teruskan sedikit ya, terus mudah-mudahan nih nggak lama lagi. Kalau dipikir-pikir kok lama banget nyampe. Kalau tutorial-tutorial di YouTube itu yang menjelaskan ini lebih banyak ngomongin di bagian hilirnya. Jadi nggak keseluruhan das. Ini kita mencoba nekat gitu ya untuk keseluruhan das. Harusnya mah bisa lah gitu ya. Kalau nggak bisa mah aneh gitu ya. Orang respon hidrologi itu kan keseluruhan das gitu ya. Oke, kemudian atau bisa membaca tutorial aslinya itu dari buku Hekras ya, user manual itu. Saya kalau belajar Hekras atau belajar HKMS itu dari sana, dari user manualnya. Di satu sisi lebih mudah dimengerti, kemudian di sisi lain juga memang itu sumber aslinya gitu, rujukan aslinya. Jadi kita tahu falsafah simulasinya tuh dari mana tuh kita bisa paham gitu ya. Ya ini sedikit lagi ya, akhirnya ya. Nah ini sementara kita giniin dulu. Oke. Di sini saya tulis ya 2D flow area Ciliwung ya. Oh nggak muat. 2D flow Ciliwung lah gitu. Area FA lah Ciliwung. Oke. 2D FA Ciliwung. Oke. Nah ini akan seperti ini. Sekarang kita cek dulu sebentar. Apakah kira-kira ada bagian yang keluar dari wilayah? Kalau misalkan ada, kita harus menggesernya. Kalau saya perhatikan seperti tidak ada ya. Ya masih di dalam satu wilayah semua. Oh ini mungkin nih seperti ini. Oh tidak sih. Ya harus diperiksa nih, pastikan dia di dalam area semua. Oh ini mungkin ini ya. Nah ini mungkin harus kita sedikit oh kan bener kan ya, move ya, move point lah. Jadi titik yang ini kita geser sedikit. Oke dah seperti itu. Nah oke, jadi dia di dalam wilayah ya. Nanti pusing dia, kerasnya nggak bisa ngitung. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kemudian kita harus ngapain lagi? Kita harus mengedit, ya. Bahwasanya di sini kan sungai utamanya. Jadi di sini kita bikin batas, ya. Kondisi batasnya itu dari sungai utamanya ini. Kalau hilirnya untuk hulunya ya, kondisi batas itu ada dua, hulu dan hilir.
Kalau yang hulu karena kita ninjaunya dari sungai utama langsung, makanya udah ini batas bawahnya ini harus mepet ke, bukan mepet sih sebetulnya, harus merujuk ke sungai utama ini. Jadi caranya dulu tinggal ini aja, move point atau objek ya. Ini sungai utamanya kita pindahin, kita deketin dia ke sungai utama. Kalau misalkan titiknya kurang, kita tambahin titiknya. Kita di sini pilih add point-nya aja. Kemudian sini saya tambah add point lagi. Kemudian sini pilih move ya. Jadi poinnya ini saya pindahin. Kemudian di sini mungkin saya butuh add point lagi. Move lagi ya. Nah, seperti itu ya, kurang lebihnya. Nah, inilah. Ini untuk di hulu aja ya, batas hulunya. Kemudian batas hilirnya gimana? Batas hilirnya nggak usah, karena hilirnya itu udah keseluruhan gitu ya, penuh gitu. Nggak usah. Udah seperti ini. Kemudian kita bikin gridnya sekarang. Cara bikin gridnya, kita klik dulu gambarnya ini, gambar yang biru ini. Bentar ya. Gambar birunya itu kita klik, kemudian ada nanti edit ya, pilih edit. Nah, di sini kita memasukin angka meaningnya. Angka meaningnya kira-kira untuk sungai itu 0,025 lah. Nah, anggaplah seperti itu ya. 0,025 angka meaningnya. Nah, kemudian kita pilih gini, generate computation point. Ya, generate computation point on regular interval with all break line gitu ya. Nah, di sini kita pilih misalkan kita pilih jarak antar spasinya itu berapa. Misalkan setiap 100 meter lah saya masukin yang umum gitu ya. Setiap 100 meter. Semakin kecil semakin banyak titik-titik poinnya dan semakin bisa mengandung bias gitu. Tapi nggak apa-apa gitu. Kita coba dulu aja yang 100. Pilih, kemudian pilih generate point in 2D flow area. Nah, dia mengandung 18.729 sel gitu ya, banyak sekali ya. Kemudian kita okekan saja. Nah, harusnya keluar seperti ini ya. Jadi ini kenapa seperti Nah, kemudian setelah kita buat ini, kita bikin kondisi batasnya ini. Pilih yang ini ya, SA atau 2D area BC lines itu ya. Nah, ini klik itu, kemudian di sini saya zoom ya. Saya zoom, hulunya kan ini ya, hulu sungainya. Kita gambar garis tepat sedikit di luar ya, di luar zona, bukan di dalamnya tapi di luarnya. Tepat di luar zonanya, sedikit di luar zonanya. Nah, ini saya pilih hulu ya, hulu Ciliwung. Saya okekan saja. Nah, ini akan ada seperti ini ya. Kemudian hilir, sekarang hilirnya. Nah, hilirnya sepanjang ini saja kita pakai. Untuk yang hilir kita pilih ini sepanjang. Ini kita bikin di luar juga ya, tetap ya, sama. Nah, kemudian kalau sudah hilir Ciliwung ya. Oke, saya okekan saja. Nah, seperti itu hilirnya. Nah, ini kalau sudah, misalkan kalau sudah ini kenapa ngezoomnya ke situ terus ya. Oke, kalau misalkan sudah, kita pilih ini lagi, pilih yang tadi, pilih area yang biru tadi, sehingga kita edit lagi ya. Di sini kita karena udah kita tambahin boundary condition ya, kita edit lagi lah generate computation ini. Nah, biarkan 100 ya. Ini kita yes-an saja, kita oke kan. Oke,
Setelah itu kita save file ini, save geometri data ya di tempat yang tadi ya. Saya pilih geometri 2D Ciliwung ya. Nah, saya okekan saja. Kalau sudah, dia akan terpotong seperti ini ya. Jadi kita yang diambil yang ininya saja. Nah, seperti itu. Save. Kalau misalkan sudah, kita minimize. Nah, barulah sekarang kita membuat data simulasinya. Itu pertama kita pilih edit ya, kemudian pilih unsteady flow data ya. Kalau steady flow data untuk aliran steady, tapi di sini nggak bisa. Jadi kita harus unsteady untuk simulasi genangan gitu. Kalau quasi unsteady data itu data debit panjang, debit jangka panjang itu buat simulasi sedimen. Sedimen data ya data sedimentasi, water quality data ya data kualitas air. Kita pertama pilih yang unsteady flow data dulu ya. Nah, di sini perhatikan bahwasanya di sini saya save dulu ya. Pilih file, kemudian new unsteady flow data. Di sini saya masukin unsteady data. Kemudian saya oke ya. Nah, di sini ada yang boundary condition ini dilihat. Ada dua di sini, ada hulu Ciliwung dan hilir Ciliwung. Yang hulu Ciliwung perhatikan bahwasanya hulu Ciliwung ini adalah hidrograf aliran. Jadi kita pilih yang ini flow hidrograf ya. Nah, flow hidrografnya itu di sini ada ini ya, kolom dan baris buat mengisi hidrograf alirannya. Ini sampai 100 ya. Coba kita panjangin ya. Jumlah ordinatnya itu kita sampai 200 saja. Jadi time window-nya tuh sampai 200. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba hasil di HKMS tadi, kita kopas ya, apakah bisa itu ya. Dari yang total flow ya, kita pakainya bukan base flow ya, bukan direct flow juga. Ini kita pilih. Ya. Ini kemudian saya Ctrl C. Ya, kemudian di hackersnya itu saya balikin tadi. Saya blok seperti ini ya. Sampai bawah ya. Kemudian saya Ctrl V gitu, Ctrl paste. Oh, ternyata bisa ya, langsung jadi kopas. Kita nggak perlu Excel berarti ya. Nah, ini datanya sampai jam ke 97 ya. Jam ke 96. Nah, sisa datanya gimana ini? Oke, katakanlah ini kan banjirnya sudah reda gitu kan, kalau bisa kita lihat di sini ya, EKMS ya. Puncak banjir ya. Kemudian ini banjirnya sudah mereda gitu ya. Dia sudah mereda banjirnya di sini. Nah, itu berarti dia sudah masuk ke base flow-nya dia. Kalau gitu kita balikin aja data terakhir sama data di awal. Data di awal kan 19,2 nih. Kita masukin data terakhirnya, data di paling bawah tuh 19,2 juga. Meter kubik per detik. Nah, yang kosong ini kita klik saja interpolate missing value. Buat ngisi yang kosong-kosong ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Interpolate missing value. Jadi udah terisi semua. Nah, untuk simulasi waktunya use simulation time-nya itu kita pilih yang ini aja. Yang atas ini. Ya. Kemudian bawahnya di sini ada energy grade slope for distributing flow along BC line. Jadi kemiringan di hulu tuh berapa tadi? Kan 6% tadi ya. Berdasarkan hasil simulasi di Kigis ya. Jadi perhatikan di hasil Kigis masing-masing ya. Kalau di Ciliwung ini 6%. 0,06 saya masukin. Kemudian saya okekan saja kalau sudah diisi. Sebelum saya okekan kita pilih plot data coba. Nah, jadi ini adalah kita memindahkan gambar Nah, ini Nah, nih. Jadi memindahkan gambar
das. Nah, yang ini ya, hidrograf lah ya. Hidrograf di HKMS ini kita pindahkan ke Hekras gitu ya. Seperti inilah modelnya kira-kira. Kurang lebih gitu ya. Jadi bisa dipahami lah saya rasa. Ini kalau sudah kita balikin ke sini ya. Kita okekan saja setelah diplot dan diisi ini 0,06 ya. Tapi perhatikan bahwasanya 0,06 ini hanya di Ciliwung saja. Untuk yang das lain, baik Ciujung, Cidurian, Cidanau maupun Cibanten dan Cisadane, silakan diikuti hasil menurut hasilnya masing-masing gitu ya. Ini kita okekan saja. Oke ya. Kemudian sekarang di hilirnya, sekarang boundary condition di hilir di sini ada rating curve, ada hidrograf juga, ada stage hidrograf, normal depth. Kita pakai normal depth saja. Sebenarnya yang paling bagus itu rating curve. Jadi rating curve itu data yang menyatakan hubungan elevasi muka air dengan ininya, tinggi airnya gitu ya. Elevasi muka air dengan debitnya gitu ya. Tapi karena datanya nggak ada, kita pilih yang normal depth aja. Nah, di normal depth ya, normal depth kita diminta kemiringan lagi. Kalau tadi 0,06, tadi di hilir itu kan cenderung merah ya, tadi kita lihat sini. Cenderung dia bukan 6 lagi sebetulnya sih, kurang dari 6 ini mah ya. Karena merahnya merah semua gitu ya. Cenderung kurang dari 6 gitu. Nah, katakanlah saya masukin kurang dari 6 tuh bisa 1 atau 1,5 ya. 1,5%. Di sini saya masukin 1,5%, jadi 0,015. Nah, ini kita okekan saja. Kalau di oke sudah, kita langsung pilih save saja. Save unsteady flow data. Oke. Kalau sudah save unsteady flow data, kita close saja. Kemudian, oh ini masih ada ya ini ya, untuk yang geometrik datanya masih nyala ya, ini saya close dulu. Oke. Flow hidrografi juga saya close. Kemudian kita sekarang tinggal mempersiapkan untuk running. Untuk mempersiapkan running, kita pilih run dulu. Pilih run. Kita pilih unsteady flow analysis ya. Nah, di sini saya pilih file new plan ya, rencana gitu ya. Saya pilih plan ya, bukan lah, simulasi 10 tahun lah. Simulasi Q T10 year gitu ya. Nah, seperti itu. Simulasi Q T10 year. Saya okekan saja. Ini simulasi yang angkanya bebas. Ini angka 1 sampai, ya ini saya pilih ID 1 aja. Sorry. Saya tulis 10 year aja. 10 year gitu ya. Oke, saya okekan di situ. Setelah sudah plannya dibuat, kita pilih geometri preprocessor, kita checklist. Unsteady flow simulationnya kita checklist. Sedimennya nggak usah. Post processor kita checklist. Floodplain mappingnya kita checklist juga. Seperti itu kira-kira. Nah, kemudian untuk starting date-nya, kita lihat di HKMS-nya nih. Lihat di HKMS-nya. Time series table. Nah, dia mulai dari tanggal 19 November 2021 jam 6 ya. Itu ya. Kita masukin nih 19 November ya, jadi minggu lalu nih ya. Jam 06.00 gitu ya. Nah, endingnya nih hati-hati, berdasarkan HKMS dia sampai jam 23 ya. Jam 23. Tapi tadi kan kita perpanjang kan datanya sampai 200 data gitu kan. Nah, sehingga di sinilah dibutuhkan Hekras ternyata, Excel-nya. Jadi kalau saya kasih nomor ya, saya pilih nomor kemudian sini tanggal ya. Ini time ya. Ini Q ya. Nah, ini nomornya 1 sampai 200 ya. Tadi di Hekrasnya 1 sampai 200 ya, kalau nggak salah.
Nah, seperti itu 1 sampai 200 ya. Kita buat dulu nomor. Tanggalnya kita si HKMS ini kita copy saja tanggal ini. Sorry, saya copy di sini ya. Saya di copy, kemudian kita paste saja di Excelnya. Oke. Tanggal 23 November ya. Ternyata hitungannya HKMS cuma sampai time jam ke 97 gitu. Sedangkan di Hackrash pengennya sampai jam ke 200 gitu. Jadi kita harus perpanjang. Nah, kemudian time-nya ya. Time-nya ini tadi jam 6 ini ya. Kita mulai dari bawah. Nah, kemudian time-nya ini saya copy. Kemudian sini time-nya saya paste ya. Oke. Q-nya apakah kita butuhkan? Kayaknya nggak usah deh, karena sudah diinput di Hackrash itu ya. Nah, sekarang ini tanggal 23 ya. Nah, tanggal 23 itu sampai, nah ini saya time-nya saya tarik sampai jam 200 ya. Nah, itu. Jadi 23 sampai ke jam 23 ya. Berikutnya itu dia ganti ya, jam ke 0 ya. Tanggal 24-nya juga sampai tanggal jam ke 23. Kita nih jam ke 0 tanggal 25. Kita hanya mengatur waktu saja. Ya, kemudian tanggal 27. Oke, ini sampai tanggal 27 ya. 27 November jam 13 siang gitu ya. Jadi pastikan gitu ya. Sini tanggal 27 November ya. Jam 13.00. Oke, seperti itu. Nah, computation intervalnya kita pakai yang standar aja 10 menit. Sisanya nih hydrograph outputnya 1 jam, detail output interval 1 jam, dan mapping output interval 1 jam. Ini sudah selesai, sebenarnya tinggal di compute saja. Tapi sebelum di compute, ini saya save dulu sebentar ya. Oke, sebelum kita hitung, kita balik dulu ke RASmapper-nya tadi. Nah, balik ke sini dulu. Tadi kan tidak di exit kan, tapi kita minimize saja. Ya, kita balik lagi ke sini. Nah, di sini kita pilih ini geometri ya, geometri 2D Ciliwung ini. Nah, 2D flow area-nya kita checklist ya. Nah, di sini bakal muncul ya yang udah tadi kita buat itu. Cuma di sini kotak jaring-jaringnya aja. Kalau yang tadi itu kan warna biru gitu ya. Nah, kemudian di sini klik kanan di 2D flow area ini ya. Ya. Klik kanan di 2D flow area ini. Pilih yang compute 2D flow area table. Compute 2D flow areas hydraulic table ya. Oh, tidak sas. Sebentar, ini tidak. Oke, ini saya save dulu sebentar. Mesh 2D Mesh 2D Ciliwung tidak terbentuk secara sukses. Oke, kita buat kalau gitu. Nah, ini kita flow area ya. Ini saya masukin 100. Oke, ini kalau sudah ini kita save. Oke, kita balik ke sini ya. Kita di sini klik kanan, kita compute flow 2D areas hydraulic table. Oke, sudah jalan ya. Pastikan dia jalan. Pastikan dia jalan sampai selesai. Nah, jadi pastikan di sini ada tulisan tables complete waktu sekian gitulah, intinya gitu. Ya. Oke, ini kita minimize lagi. Kita balik ke sini. Langsung pilih compute aja kalau sudah. Nah.
Ini saya ini kenapa hitungannya agak ya semakin panjang waktunya, tadi kan 200 ya, jadi timenya ini sampai 200 baru selesai. Ya kita lihat ini ya, harus kita tunggu gitu ya, harus sabar gitu. Unsteady flow simulation. Nah ini baru sampai 60 ya, masih ada sekitar 120 kurang lebih. 140 udah menyentuh 70, berarti 130 lagi. Ini yang menyebabkan kita membutuhkan software. Kalau kita menghitung manual, alangkah capeknya. Kapan selesainya gitu, jangan-jangan sebulan aja belum tentu kelar gitu. Belum lagi salah mencet kalkulator, salah. Mungkin kalau di Microsoft Excel bisa, hanya saja kita harus membangun persamaan rumus lah. Kita harus membangun sebuah rumus gitu untuk menyimulasikan ini di Microsoft Excel. Bisa sebetulnya, tapi kita harus membuat statement matematikanya dulu baru bisa. Kalau ini kan kita nggak perlu membuat statement matematikanya, karena statement matematikanya sudah dikerjain sama Hackerasnya. Kita tinggal menginput saja, menggambar dan segala macamnya. Terus kemudian sudah 120, tinggal kurang lebih 70 sampai 80 lagi. Kemudian diteruskan. Saya harap sih berhasil ya, karena menyimulasikan unsteady itu kadang-kadang ngeselin gitu, jadi suka gagal gitu. Kalau unsteady, kalau steady pasti berhasil. Kalau steady saya pastikan pasti berhasil. Kalau unsteady itu yang kadang-kadang suka merah gitu. Ini hasilnya nanti ada 3 level. Kalau hasilnya hijau itu paling bagus, itu hasil yang paling sukses tanpa error. Kalau hasilnya biru ada errornya tapi masih bisa dipakai hasilnya. Kalau merah itu nggak bisa dipakai hasilnya. Merah itu udah error segala-gala macam penjuru lah itu. Kalau merah. Kalau biru ada error tapi masih bisa kita pakai, masih bisa kita gunakan hasilnya. Kalau hijau itu sukses paripurna lah. Sukses paripurna maksudnya nggak ada error gitu ya. Errornya di bawah, ada error tapi di bawah batas gitu, batas toleransi gitu. Sangat jauh-jauh sekali. Oke, ini sudah semakin mendekati. Kita cek ya apakah berhasil gitu ya. Tinggal 4, 3, 2, 1 dan berhasil ya. Hijau ya di sini. Jadi bisa dilihat ya. Sini hijau. Kalau hijau berarti sukses, nggak ada error ya. Makanya kalau misalkan biru dia harusnya ada tulisan error. Gitu. Ini kalau sudah kita close saja. Kalau sudah ini juga kita close, kita balik lagi ke RASMappernya. Nah, disinilah hasilnya. Ini 2D flow areanya saya unchecklist ya. Unchecklist. Kemudian kita pilih yang result di sini. Yang result ini ada simulasi kita 100 year tadi kita simulasikan. Nah, di sini ada 3 pilihan, ada pilihan geometri, depth, velocity, water, surface elevation. Kita pilih yang depth ya, kedalaman aliran gitu ya. Nah. Inilah hasilnya ya. Kedalaman aliran. Kita cek sini ya. Nah, ini kita bisa menyimulasikan dari waktu ke waktu sebetulnya. Ini caranya adalah di atas ini ada kayak semacam buat animasi. Ya kita tinggal pilih yang hijau, ada yang play. Tuh, jadi bergerak dia. Ya. Dan pada akhirnya seperti itu. Oke, cuma ini terlalu cepat ya kalau misalkan animasinya saya. Nah, saya perlambat sedikit lah. Oke, saya mulai dari Bogor dulu misalkan. Ini kita start dari Bogor ya. Nah, ini ada aliran masuk ya. Kita cek sekarang. Nah, di sini stop. Kita cek di Katulampa itu jam puncak itu jam berapa? Kita cek di sini.
di hack HMS kemarin. Jam ke puncaknya itu jam ke di sini ya. 328 ini ya. 362, 37, 373. Nah, ini. Puncak di hulu itu adalah tanggal 20 November jam ke 0 ya. Jam tengah malam, 20 November jam tengah malam. Kemudian sini kita cek di sini hasilnya. 20 November jam tengah malam adangannya. Sebentar lagi ya. Nah, 20 November jam 1 ya tadi. Coba kita mundur sedikit. Nah, nih. Nah. Jadi sebetulnya di hulu itu udah puncaknya, makanya dilihat kalau elevasi muka airnya tuh bukan, kedalaman airnya tuh besar sekali ya. Di sini besar sekali. Kenaikannya ya, ini kenaikan muka airnya ya. Kenaikan kedalaman muka airnya tuh naiknya sampai di sini ada yang 15 ya. Sini ada yang 16 bahkan. Tapi apakah di Jakarta? Nah, di Jakarta belum. Oh, sorry. Ini saya lupa ya. Sebenarnya di sini ada fitur lagi. Saya lupa ya. Sini ada map player. Kita buat melihat lokasinya ini ya. Map player, ini di checklist saja map player ya. Di atas terrainnya ada map player. Kita checklist saja. Kemudian klik kanan di sini. Di map player klik kanan. Kemudian sini pilih add web imagery layer. Di sini saya memilih banyak pilihan peta di sini. Kita bisa milih salah satunya. Saya pilih misalkan Google Map ya. Yang lazim digunakan. Nah, harusnya kelihatan Google Map-nya. Nah, ini kalau misalkan kita cek. Nah, di sini. Jadi di Bogor itu memang pada waktu pada tanggal 20 November jam ke 0 ini udah puncak. Udah puncaknya ya. Jadi biru dia. Biru. Di sungai utamanya nih ya. Dan tidak ada ceceran kemana-mana. Jadi ceceran kemana-mana tuh nggak ada gitu ya. Jadi ini kan gambar sungainya di Google Map ya. Nggak ada ceceran kemana-mana gitu. Artinya nggak ada melimpas gitulah di daerah Bogornya. Dan di Jakartanya itu belum ya, masih aman. Depok gitu ya, masih aman. Nah, apakah dia jam keberapa dia akan masuk ke sana? Nyampe puncaknya gitu ya. Kita cek sekarang. Kita play lagi nih. Nah, terus jadi alirannya kan sana. Nah, ini sebelum ini saya pause dulu. Kita lihat di HKMS-nya sekarang. Di HKMS-nya kita pilih yang outlet ya. Outlet. Nah, di outlet ini kita cek jam keberapa dia sampai puncak nih outletnya. Di outlet itu dia nyampe puncak itu jam 9 pagi. Jam 8. 20 November jam 8 pagi. Nah, oke. 20 November jam 8 pagi dia harusnya sudah mencapai puncaknya sebetulnya. Hanya saja Nah, ini 20 November di awal di hulu ya. Kemudian di hilirnya. Nah, ini sudah mulai menuju puncak sebetulnya di wilayah bagian hilir. Kita cek sekarang nih. Nah, ketika dia sudah mulai menuju puncaknya di bagian hilir, di bagian hulunya kan udah tenang gitu ya. Nggak ada biru-biru tuanya tuh. Ya kedalaman kenaikan muka air. Nah, di sini menyebar dia. Oh. Di bagian Jakarta sudah mulai menyebar. Banjir gitu maksudnya. Oke, apalagi di Jakarta Pusat ya, sampai Jakarta Utara. Nah, dan ini akan terus dia. Oke. Dan lama-lama kita cepat saja. Nah, kayak lama-lama ya base flow-nya saja yang tersisa gitu. Ya. Nah, kalau misalkan kita lihat maksimumnya, nah seperti ini. Jadi yang biru tua ini adalah sungai utamanya, sungai utama si Ciliwung ya. Nah, di luar ini dia berarti kan mengalami limpasan ya. Nah, ini adalah daerah-daerah yang mengalami limpasan.
Di Jakarta itu misalkan dia, oh ini mungkin saya ini kali ya. Saya map layernya ini saya klik kanan, kemudian Google Map ini saya klik kanan, kemudian saya properties ya. Saya ini kan saja. Saya transparansikan saja Google petanya biar demnya kelihatan seperti ini. Jadi peta demnya kelihatan. Nah, seperti ini ya. Jadi memang di wilayah-wilayah di hilir Jakarta itu memang melimpas. Apakah ini menyatakan dia banjir? Ya, intinya ada limpasan gitu ya. Ketinggiannya tapi memang tidak dalam ya. Dia kisaran antara 0 sampai ya di sini nggak bisa. Apakah bisa kita atur coba? Layer propertinya di sini. Ini intervalnya tidak ada ya. Hanya 2 warna saja. Sebenarnya bisa dicari lagi kalau misalkan mau. Nah, misalkan ini ya. Tapi ini oke. Seperti tidak bisa memang ya. Hanya 2 saja. Oke, saya cancel saja. Sudah tidak apa-apa lah. Jadi kedalaman alirannya memang tidak sampai 15 meter di wilayah daratan-daratan ini. Hanya sekitar yang kedalaman paling tinggi itu hanya di bagian badan sungai utama saja. Di luar itu dia kedalaman alirannya hanya sekitar 0 sampai 1 atau 2 lah misalkan gitu ya. Nah, ini ada angkanya. Nih, kalau yang ini yang terang ini nilainya 0,997 atau 1 gitu ya. Sini bisa dilihat sih sebetulnya angka-angkanya. Yang tinggi itu adalah yang biru tua ini ya. Karena dia di sungai ya, kedalaman alirannya pasti besar. Nah, kemudian ada juga di sini bisa dicek dari kecepatan. Nah, kalau genangan tentunya kecepatannya itu 0. Nah, di sini ya. Genangan itu pasti kecepatannya 0 ya. Nah, semakin biru semakin menggenang dia ya, karena nggak gerak di aliran, ngalirin ya, menggenang ya, ponding dia. Jadi semakin biru sebetulnya semakin menggenang dia situ ya. Yang merah ini semakin tua ya semakin cepat dia alirnya, karena dia di sungai jelas lah ya, sungai utama gitu ya. Nah, ini semakin biru makin benang. Makanya memang nggak heran, memang mungkin tiren di Jakarta itu memang sangat rendah, dan itu juga bisa menyebabkan faktor-faktor limpasan seperti ini. Apakah ini valid menyatakan bahwasanya di Jakarta tuh wilayah yang banjir? Secara simulasi ya, berdasarkan elevasi di hilir ya, memang dia bisa mengalami limpasan gitu ya dari Sungai Ciliwung utamanya itu. Itu aja sih sebetulnya. Oke, kemudian ada lagi yang mungkin bisa saya beritahu mungkin di sini ya. Google Map-nya saya singkirkan dulu. Nah, mungkin di sini nih. Di sini kita bisa melihat ya, kalau misalkan kita tambahin di sini geometri ya. Sini bagian geometri ya. Ini cross section. Checklist saja. Kemudian klik kanan, edit geometri. Nah, di sini saya tarik cross sectionnya. Oke. Double klik lah gitu ya. Kalau sudah, saya stop editing. You want save? Yes gitu ya. Nah, kemudian cross section udah dibuat tadi tuh, saya klik kanan di sana, saya plot terrain. Nah, di sini
Ini adalah mungkin di bagian bawah ini tentunya sungai ya, tentunya sungai. Nah, ini ya, tentunya ini adalah sungai gitu ya, sungainya. Kemudian di sini ada depth ya. Nah, ini kalau misalkan tadi depth-nya kita tadi kan ini kayak gini, kita hidupin sekarang ya. Sini ada perubahan ini, perubahan elevasi muka air dilihat. Nah, di sini. Jadi di bagian apa namanya? Di bagian cross section tadi itu pada tanggal 22 November itulah dia mulai tinggi dia muka airnya. Set, makin lama makin naik, tapi makin lama makin turun. Hilang lagi banjirnya gitu. 22 November jam 16 sore ya. Naik. Nah, kalau di bagian hulu ini saya pindahkan lagi. Misalkan di sinilah. Bagian hulu harusnya sih saya tambahin lagi ya. Stop editing ya. Save. Nah, naik ya. Nah, naik, turun, kemudian naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, sehingga dia lama-lama dia menjadi balik lagi normal. Nah, ini kedalaman alirannya itu 0. Artinya diasumsikannya itu adalah dia sungainya itu kosong dulu gitu di sini gitu ya. Nah, jadi anggaplah bahwa ini adalah bukan kedalaman aliran tapi penambahan kedalaman aliran gitu ya. Penambahan kedalaman aliran. Nah, oke, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan terkait simulasi banjir pada suatu das ini ya dengan menggunakan Hekras. Nanti tugasnya sampai sini. Apa saja yang harus dikerjakan dalam tugasnya itu nanti akan saya tuangkan lah gitu ya. Akan saya tuang apa aja yang harus dipresentasikan, mungkin nanti akan saya sampaikan di dalam sepadanya. Oke, ini videonya sudah saya rekam. Nanti rekamannya saya upload ke sepada. Silakan diperhatikan baik-baik detail demi detailnya gitu ya. Nah, kalau misalkan ada yang kurang paham, mungkin bisa ditanyakan ke saya langsung gitu nantinya. Oke, akhir kata saya tutup ya video ini. Terima kasih dan selamat pagi semuanya. Salam sehat selalu.